Jadi sebelumnya agama aku itu Nasrani, dan sampai hari ini qadarullah belum ada keluargaku yang memeluk agama Islam. Jadi dari keluarga mamah ataupun dari keluarga papa memang historikalnya belum ada yang memeluk Islam gitu. Jadi PR-nya lumayan. Bismillah, mohon doanya teman-teman semua, hidayah untuk kedua orang tuaku, untuk adik kakak aku, dan untuk keluarga besar aku insyaallah. Kenapa harus Islam? Karena kita nggak punya pilihan lain selain Islam. Kenapa sih harus Islam? Karena aku melihat Islam mampu dan punya penjelasan untuk segala hal, untuk hari ini, untuk masa lalu, dan masa depan secara detail, dan gak bisa kita bantah sama sekali. Teman-teman mau lihat dari apa? Dari segi sejarah. Teman-teman mau lihat dari apa? Dari penciptaan. Teman-teman mau lihat tentang masa yang akan datang. Lebih baik teman-teman meyakini sekarang daripada teman-teman mengetahuinya nanti di masa depan, dan teman-teman udah gak bisa ngerubah kondisi teman-teman lagi karena teman-teman gak punya pilihan. Jadi logikanya ya, nggak ada ruginya teman-teman meyakini hal itu sekarang, tiba-tiba di akhirat ternyata itu berbeda dengan yang kita yakini sekarang, daripada kita baru mengetahui kebenaran yang kita yakini saat ini benar, tapi kita baru tahunya di akhirat dan kita udah nggak bisa ganti pilihan kita lagi. Kita semua udah tahu sesuatu itu pasti ada awal mulanya, segala sesuatu pasti ada mula dan akhirnya. Kalau misalnya kita mau pikirin awal mulanya kita tuh dari mana sih? Dari teori Big Bang. Terus kenapa bisa Big Bang itu terjadi? Tentang penciptaan. Oke, tentang penciptaan mungkin diciptakan sama A, B, C, dan D. Apakah teman-teman yakin bahwa memang itu yang menciptakan? Apa pembuktiannya? Kalau misalnya ditanya Al-Quran, Al-Quran salah satu buktinya. Kalau teman-teman belum kayak ya udah, Al-Quran cuma buku yang ditulis dengan bahasa Arab. Teman-teman boleh baca. Di dalam Al-Quran tuh terkandung banyak banget hal teori yang sudah dibuktikan secara sains. Salah satunya tentang janin, bentuk janin yang berbentuk seperti lintah. Terus tentang ada sungai di bawah lautan. Tentang banyak hal itu semua udah dijabarin di dalam Al-Quran, yang itu diturunkan di tahun dimana teknologi secanggih itu aja belum ada, dan dibawa oleh seorang manusia. Emang di Arab ada lintah? Emang di Arab ada sungai yang di bawahnya lautan gitu? Bahkan Nabi Muhammad pun nggak tahu tentang hal itu gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngedenial, tapi kan, coba dipakai lagi logikanya. Kenapa bisa berislam? Jadi cerita awalnya itu aku SD itu TK dan SD itu di SDK BPK Penabur gitu ya. Teman-teman mungkin tahu Penabur itu sekolah swastanya Nasrani. Qadarullah SMP dan SMA aku masuk ke dalam sekolah negeri dikarenakan di area sekitar rumahku itu belum ada sekolah Nasrani yang SMP dan SMA gitu. Jadi aku dimasukin ke sekolah negeri tapi lokasinya deket banget dari rumah aku. Dari situlah aku mengenal wajah Islam. Dari situlah aku punya teman-teman yang beragama Muslim gitu. Dan hal pertama kali yang ternyata baru aku sadari saat ini adalah hidayah pertama yang paling pertama kali aku terima itu adalah hidayah berhijab. Jadi dari SMP itu aku suka banget yang namanya ngelihat perempuan pakai hijab. Dan aku tuh suka modelin hijab gitu. Jadi teman-teman aku yang namanya anak SMP pakai jilbab kan suka masih berantakan atau ngeleot-ngeleot gitu. Aku suka ngebenerin gitu. Aku mencari tahu tentang sejarah Islam. Aku mencari tahu tentang Nabi Muhammad ini siapa sih gitu. Karena jadi kita ada kayak matching-matchingan Nabi. Nabi Musa di kamu ada? Ada, di aku ada. Nabi Daud ada. Oh, kalau Nabi Sulaiman? Nggak ada. Kalau di aku Salomo, bukan Sulaiman gitu. Dirunut sampai berhenti di Nabi Isa versus Yesus. Nah, disitulah akhirnya mulai perdebatan ringan. Dan setelah
Nabi Isa atau Yesus itu melanjut ke Nabi Muhammad, yang dimana kondisinya aku tidak mengenal sama sekali sosok Nabi Muhammad ini gitu. Jadi dari situlah aku mencari tahu tentang Nabi Muhammad, aku mencari tahu tentang kisah para sahabat yang membersamai perjuangan Nabi Muhammad. Dari situ aku mencari tahu, terus qadarullahnya ini teman aku memperkenalkan aku dengan beberapa ustadz. Beberapa ustadz, ada ustadz yang dulunya Nasrani, akhirnya menjadi seorang muslim dan menjadi seorang pendakwah yang hebat, Masya Allah. Terus aku juga dikasih link YouTube-nya Ustadz Hanan Attaqi. Nah, alhamdulillah itulah titik balik aku mulai membuka diri aku terhadap Islam. Jadi aku nontonin YouTube ya Ustadz Hanan Attaqi. Kan itu aku lagi zamannya galau-galau anak muda gitu ya. Sedangkan Ustadz Hanan tuh kan kayak materinya tentang cinta-cintaan, gagal move on, udah putusin aja, nikah dan lain-lainnya. Nah disitulah aku terpacu buat akhirnya aku nonton, terus kayak asik banget nih Ustadz kayak gini gitu. Dan materinya masuk ke aku, dan secara tidak sadar Ustadz Hanan berhasil menanamkan kecintaan aku dan kesadaran aku bahwa ternyata Allah itu sayang banget loh sama kita. Nabi Muhammad tuh semerindukan itu loh sama kita, umatnya yang gak pernah bertemu ataupun melihat dia sebelumnya. Dari situlah aku mulai tersentuh hatinya. Tapi aku masih ngedenial sampai pada akhirnya aku masih balik lagi ke gereja. Aku mencari kebenaran lagi sampai ada di titik dimana aku bingung gitu, abu-abu. Aku masuk ke gereja, hati akunya nggak ada, tapi di Islam aku juga masih ragu gitu. Terus aku juga dikasih link YouTube-nya Ustadz Hanan Attaqi. Nah, alhamdulillah itulah titik balik aku mulai membuka diri aku terhadap Islam. Jadi aku nontonin YouTube ya Ustadz Hanan Attaqi. Kan itu aku lagi zamannya galau-galau anak muda gitu ya. Alhamdulillahnya Allah rezekikan aku untuk ikut kajian offline-nya Ustadz Hanan Attaqi di Ramadan 2018. Jadi aku tuh udah pengen banget ikut kajian offline-nya Ustadz Hanan Attaqi. Tapi kan qadarullahnya Ustadz Hanan waktu itu cuman mengadakan kajian di Masjid Al-Fatih Bandung setiap Rabu malam. Dan saat itu aku masih kerja, jadinya ya belum bisa untuk datang kajian offline. Alhamdulillahnya bulan puasa ada ngabuburit offline sama Ustadz Hanan Attaqi di Jakarta Selatan. Aku langsung datang tuh. Dan di situ aku pakai hijab. Sebelumnya aku memang udah beberapa kali pakai hijab, tapi entah kenapa di situ atmosfernya beda banget. Jadi aku datang ke sana, aku pakai hijab, aku minjem semuanya. OTD-nya aku minjem dari atas sampai bawah. Aku pakai hijab, terus aku bawa mukena karena aku niatannya aku mau ikut raweh nih. Aku pengen ikut sholat. Yang sebelumnya aku belum pernah sholat sama sekali, wudhu pun aku belum pernah sama sekali. Terus pada saat itu aku datang didampingin sama teman aku, ada namanya Bella Anggra ini. Halo, assalamualaikum Bella kalau nonton. Jadi waktu itu aku ditemenin sama dia. Terus aku tersentuh satu hal pas aku datang ke sana, kita mau wudhu, kan ada keran berjejer gitu ya untuk wudhunya para laki-laki. Terus aku bilang, ini wudhu perempuan di mana? Terus dia nunjuk ada satu tenda gitu yang dibangun, tenda kayak tenda nikahan gitu di pinggir lapangan. Nah ternyata perempuan tuh di situ wudhunya. Jadi dibikinin tenda, terus dalamnya cuman keran sebaris. Aku langsung amazed kayak, ini Islam kenapa sebegininya gitu? Kenapa menjaga wanitanya tuh se-sweet ini gitu? Pada saat itu aku ngeliatnya ini sweet banget. Perempuan mau wudhu pun wudhu paling cuman buka sampai sini gitu, maksudnya cuman sedikit yang terbuka, tapi dijaga ini sampai serapet itu, sespesial itu, sampai effort ngebangunin tenda, ngeluarin biaya dan lain-lain. Disitulah pertama kalinya lagi aku tersentuh sama Islam, kayak ternyata dalam Islam tuh bukan cewek dipandang setengah mata kok. Ternyata justru cewek tuh istimewa banget, istimewain banget sama Islam, dijagain sebegitunya. Dari situlah aku mulai jatuh cinta lagi sama Islam. Berjalannya waktu, aku sharing sama salah satu teman kantor aku, karena dia kondisinya tahu aku lagi belajar Islam. Dia nanya, ada masalah apa? Kenapa belum syahadat? Faktor internal atau eksternal? Terus disitulah dia akhirnya
memberikan pengertian sama aku, Islam itu punya banyak kemudahan, banyak banget kemudahan. Jadi kamu jangan pernah khawatir, takut memeluk Islam terus kamu jadi susah. Terus aku bilang, tapi aku takut sama keluarga aku kalau aku mengakui bahwa aku udah berislam. Ya sudah, perbedaannya besar ketika kamu sudah bersyahadat, tapi kamu menyembunyikan itu dari keluarga kamu, atau kamu tidak bersyahadat sama sekali, tapi kamu masih belajar dan tetap nyembunyiin dari keluarga kamu. Pahala belajar kamu nggak dihitung. Pun kalau mati, Allahualam kamu kemana nih arahnya, diakuin atau enggaknya. Sedangkan kalau kamu bersyahadat, semua amal soleh kamu, semua lelah kamu dalam belajar dihitung pahala. Dan dosa-dosa kamu di masa lalu dihapuskan semuanya. Wah, gimana nggak tergiur coba ngedenger perkataan kayak gitu? Aku langsung, sekeren itu? Sekeren itukah, sebesar itukah powernya sebuah syahadat di dalam mata Islam? Terus dari situlah akhirnya aku menekatkan diri. Aku pulang kerja di jalanan, aku ngobrol sama diri aku sendiri. Aku bilang, oke, bismillah, aku mau syahadat. Aku harus syahadat dalam waktu dekat ini. Tapi di jalanan aku mikir lagi, aku syahadat sama siapa? Aku tahu sih caranya, maksudnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi syarat sahnya itu seperti apa dalam Islam? Dan aku belum punya kenalan ustadz atau ustazah di daerah aku tinggal. Terus pas aku nyampe rumah, aku buka Instagram. Allahualam bisawab. Itu aku buka Instagram, tiba-tiba di beranda muncul flyer undangan kajian Ustadz Hanan Attaqi di Bekasi offline. Masya Allah, itu aku langsung merinding, aku nangis, aku sujud, aku nangis, aku bilang makasih sama Allah. Karena ternyata Allah tahu aku tuh pengen syahadat. Allah tahu aku bingung mau syahadat sama siapa, dan Allah tahu aku bakal seneng banget kalau aku bisa syahadat sama ustadz yang selama ini aku dengerin lewat YouTube. Nah, itu lokasinya deket di Bekasi, di deket rumah aku gitu. Itu aku langsung kayak orang dikasih hadiah yang kita bahkan nggak pernah expect itu. Kita nggak pernah mikirin hal itu sama sekali, tiba-tiba dikasih hadiah segede itu. Aku baru niat udah kayak giniin sama Allah gitu. Dan satu hal lagi yang ngebuat aku semakin jatuh cinta sejatuh-jatuhnya sama Islam, karena aku dalam Islam baru merasakan bahwa aku benar-benar terkoneksi sama pencipta aku benar-benar didengar sama pencipta aku tuh tahu apa yang aku butuh, apa yang aku minta, kapannya itu dalam Islam. Mulai indoktrinisasi aku, terus mereka nyuruh aku untuk buka Alkitab dan baca Alkitab lagi. Terus alhamdulillahnya, singkat cerita aku syahadat sama Ustadz Hanan Attaqi di Bekasi waktu itu. Pada saat syahadat pun aku udah bertekad dalam diri aku akan nyembunyiin keislaman ini entah sampai kapan. Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin nanti di saat aku mau menikah dengan seorang laki-laki muslim, baru aku mengakui bahwa aku sudah muslim. Rencananya gitu. Qadarullah, cuman butuh 3 minggu Allah kasih aku keberanian untuk ngomong sama orang tua aku, untuk jujur bahwa aku sudah muslim. Gimana sih caranya berani ngomong sama orang tua? Serius teman-teman, itu bukan datang dari kita. Rasa keberanian itu benar-benar datangnya dari Allah, dan nggak bisa dijelasin kenapanya. Jadi nggak bisa dijelasin kenapa bisa tiba-tiba berani. Apa malamnya abis nonton film action kah? Atau abis ngedenger cerita tentang mualaf kah? Atau apa? Nggak ada, literally nggak ada. Tiba-tiba bangun tidur tuh punya keberanian untuk ngomong sama orang tua, untuk terbuka bahwa aku sudah muslim dan aku memilih Allah sebagai Tuhanku. Jadi ya, kalau ditanya gimana caranya, ikutin aja kata hati. Terus aku bilang sama mamaku, harusnya hari Kamis, tapi qadarullah ada satu dan lain hal, akhirnya ke-pending sampai hari Jumat. Aku bilang ke mama, ya kalau ditanya reaksi mama kayak gimana, bayangin aja deh teman-teman,
pindah agama, nauzubillah, terus ngaku sama orang tua. Dan kondisinya di keluarga besar, di silsilah tuh belum pernah ada yang menggenggam agama itu. Dan memang agama itu tuh yang paling di anti dari keluarga besar mama ataupun papa. Jadi kan lumayan ya. Di situ akhirnya aku ngaku. Hari Sabtunya aku disidang sama mama papa. Ahadnya mama ngundang seorang pendeta suami istri dari gereja aku yang notabene dulunya muslim, terus dia memilih Nasrani dan menjadi pendeta suami istri gitu. Jadi ahad itu aku diketemuin sama dia, tapi mamaku bilang, ya udah besok kamu ketemu sama pendeta. Ini pendeta udah paham sama Al-Quran dan dia memilih Alkitab. Aku deg-degan dong, ya Allah gimana nih, aku Al-Fatihah aja belum hafal, artinya baca Al-Quran apalagi. Yang aku khawatirin, kalau misalnya pendeta ini ngomongin kecacatan Al-Quran, itu otomatis aku pasti goyang. Pasti aku langsung goyah, karena pedoman aku saat ini Al-Quran gitu. Tapi kalau pendeta ini mau ngomong tentang Alkitab, mau ngebedah Alkitab, mau kayak gimana, aku nggak akan, insya Allah nggak akan tergoyangkan, karena ya itu udah bukan sesuatu yang aku pahami dan aku percaya gitu. Terus aku Sabtu malamnya aku sempat kontak Coach Stephen Indra Wibowo, alhamdulillah Mualaf Center Indonesia. Pada saat aku belajar Islam dan baru mulai belajar Islam, mereka mensupport dan membersamai aku terus menerus. Ahad itu mereka datang ba'da asar mereka datang, mereka mulai tanya jawab, mulai indoktrinisasi aku. Terus mereka nyuruh aku untuk buka Alkitab dan baca Alkitab lagi, karena aku menganggap itu sudah hanya sebuah buku yang sudah banyak direvisi sama orang. Jadi ya udah, nggak masalah, aku ambil Alkitab, aku baca. Tapi kalau dia konteksnya minta untuk pegang Al-Quran, itu akan aku larang. Alhamdulillahnya itu nggak kejadian. Itu dia ngobrol sama istrinya sampai jam 9 atau setengah 9 malam. Nah itu alhamdulillahnya di awal kita sharing, dia langsung menjawab pertanyaan terbesar yang pengen aku tanyain. Kenapa dia bisa keluar dari Islam? Jadi dia menjawab, karena dia merasa syariat Islam itu berat banget. Kita harus puasa 30 hari full untuk laki-laki. Harus sholat 5 waktu dalam sehari. Sedangkan dalam Nasrani, cukup kamu mengimani aku, maka kamu akan selamat. Wah, itu kayak dapet jalur VIP kan, udah langsung convert. Pas aku ngedenger kayak gitu, ya oke, silakan kamu ngomong, aku tidak akan mendengarkan apapun yang kamu ucapkan. Jadi ya udah, dia ngoceh sampai setengah 9 dan aku ya udah gitu. Tidak ada yang aku dengarkan. Tapi kalau untuk surgaku, untuk keyakinan aku, kali ini aku nggak bisa ikutin apa mau mama. Jadi aku di hari itu membuka identitasku sebagai Islam ke kantor aku. Pun malamnya aku ngaku sama mamaku bahwa aku sudah muslim. Di situ akhirnya aku ngaku. Hari Sabtunya aku disidang sama mama papa. Ahadnya mama ngundang seorang pendeta suami istri dari gereja aku. Terus ya udah berjalan seperti itu. Udah selesai. Hari Seninnya, trik yang baru lagi mamaku coba. Panggil pendeta udah. Trik yang kedua, hati, disentuh ke hati. Jadi dari hari Senin, mamaku mogok makan. Mamaku benar-benar mogok makan sampai beberapa hari. Dan mamaku jatuh sakit. Mamaku sakit karena mamaku punya mamaku jatuh sakit dan mamaku nangis, bener-bener seharian nangis. Jadi mamaku sakit, mamaku nggak mau makan dan mamaku nangis terus-terusan sampai matanya tuh bengkak besar. Dan kalau orang lagi stres, orang lagi sedih kan otomatis mukanya terlihat lebih tua daripada umurnya. Dan alhamdulillahnya aku tidur satu kamar sama mamaku. Jadi aku harus ngelihat kondisi mamaku seperti itu terus-menerus. Jujur itu adalah ujian terberat sejauh ini setelah aku memeluk Islam.
karena aku khawatir terjadi sesuatu sama mamaku, dan itu mama gitu. Itu yang bikin hal itu terasa berat. Aku baru pulang kerja, aku bawain makanan-makanan kesukaan mama, aku bawain bakso, aku bawain soto Bogor, aku bawain pokoknya makanan-makanan kesukaan mamaku, tapi mamaku nggak mau, bener-bener nggak mau. Dia mogok makan, nangis, stres, hancur ya. Dan aku hancur banget ngelihat mamaku dalam kondisi kayak gitu berhari-hari. Terus setelah itu aku pulang kerja, papaku bilang sama aku, kamu sayang gak sih sama mama? Di situ kondisinya di hari-hari itu aku lagi berjuang untuk menguatkan hati aku gitu, untuk melihat kondisi mamaku sembari menguatkan diri bahwa nggak akan terjadi apa-apa sama mama. Allah tuh baik banget sama kamu, jadi so please jangan ragu sama skenario yang ini gitu. Papa nanya kayak gitu, terus papa bilang udahlah jangan kayak gini gitu. Biasa-biasa aja kalau hidup. Ikutin apapun yang mama kamu minta kalau kamu sayang sama mama kamu. Di situ aku ngejawab, dan aku juga nggak kepikiran kenapa aku bisa jawab kayak gitu. Itu pure dari Allah yang nonton. Aku bilang, "Pah, seandainya mama minta di dunia ini aku jadi seorang guru atau seorang dokter sekalipun, aku bakal usahain itu semaksimal mungkin. Tapi kalau untuk surgaku, untuk keyakinan aku, kali ini aku nggak bisa ikutin apa mau mama." Aku langsung diem di situ. Dari situ aku mulai khawatir karena mamaku udah semakin lemah, kesehatannya terus menerus, gak mau dibawa ke dokter. Aku udah mulai apa udah ya gitu, apa baiknya aku berbakti aja ya sama orang tua aku. Aku takut nyawa ancamannya. Terus kadalullah aku tiba-tiba aku lupa, aku dengar dari temen aku atau aku baca. Jadi waktu itu aku dengar kisah sahabat tentang Sa'ad bin Abi Waqqas yang setelah memeluk agama Islam gak lama ibunya juga melakukan mogok makan. Wah, di situ aku berasa kayak aku udah mau nyerah, bener-bener udah kayak nggak ada pilihan lain, aku harus ngikutin mau mama. Pas aku baca cerita itu, aku kayak dikasih kekuatan sama Allah bahwa tenang, nggak akan terjadi apapun sama mama kamu, dan ini akan lewat. Skenario aku tuh nggak pernah ada yang buruk, jadi jangan pernah khawatir. Dari situ aku langsung oke, bismillah, kuat, bismillah. Dan mamaku dalam kondisi seperti itu kalau nggak salah sekitar 2 mingguan. Jadi setelah itu mamaku mulai mau makan, mulai mau beraktivitas lagi. Setiap Ahad pagi itu aku harus nyiapin mental karena harus menghadapi ajakan gerejanya mama gitu. Tiba-tiba Ahad itu enggak. Ahad pagi itu beda banget. Aku lagi tiduran. Jadi setiap Ahad pagi itu biasanya antara aku pergi olahraga, kabur, atau aku tidur, pura-pura tidur sepulus-pulusnya. Aku tidur, terus tiba-tiba mamaku duduk di kasur aku, terus mamaku ngebangunin aku, dan mamaku bilang, "Ci, ternyata kamu udah gede ya. Maafin mama, dan mama terima keputusan kamu." Itu aku langsung duduk, aku kayak, hah, ini mimpi atau bukan sih gitu. Ini aku masih tidur apa beneran? Terus mamaku minta maaf, mamaku meluk aku nangis, mamaku nangis, terus mamaku bilang, "Ya udah, mama pergi gereja dulu ya." Oh enggak, mamaku bilang, "Ya udah, mama pergi ibadah dulu ya." Terus mamaku keluar. Asli, aku bilang maaf aja nggak bisa. Bener-bener aku nggak ngomong apapun, bener-bener cuma duduk, nangis, meluk, terus mamaku pergi. Ngomong hati-hatinya nggak bisa, bener-bener nggak bisa ngomong apapun. Terus mamaku pergi, aku langsung sujud, aku nangis sejadi-jadinya. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin masih struggle dalam menjaga identitas Islamnya, yang mungkin baru mualaf dan menutupi identitas dari keluarganya, atau galau dan lain sebagainya, atau yang baru banget mau belajar dan cari tahu ke Islam, jangan sungkan buat
hubungin aku, bisa lewat @sistervilla_mualafah itu. Kita bisa sharing-sharing, kita bisa ngobrol-ngobrol tentang pengalaman mualaf-mualaf yang lain buat semakin nguatin kita. Terus jangan pernah jauh-jauh dari Allah. Seberat apapun ujian, kita percaya itu tuh skenario terkerennya Allah yang bakal ngebuat kita lebih kuat dari sebelumnya gitu. Buat teman-teman mungkin yang masih belajar dalam Islam, yang entah itu mualaf atau bukan, yang memang muslim dari lahir, jangan pernah berhenti belajar. Pesan buat mama papa, alhamdulillah Allah jadikan kita satu keluarga di dunia. Semoga suatu saat nanti kita bisa berjuang sama-sama di dunia buat jadi satu keluarga lagi di surganya Allah.